Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ditiup angin kencang, atap bangunan sekolah dasar di Lombok Tengah rusak parah. Dua pemuda di Mataram nekat curi bawang putih demi modal judi daring. Isi libur Waisak, ratusan warga di Lombok Timur ramai mengunjungi wahana kolam mata air alami. Kawasan wisata Pantai Cemara di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ramai dikunjungi wisatawan lokal untuk mengisi libur Hari Raya Waisak. Sebagian besar pengunjung datang bersama keluarga dan anak sekaligus untuk mengisi liburan sekolah. Selain ombaknya yang tenang karena berada di kawasan Teluk, Pantai Cemara juga menjadi favorit warga karena dekat dengan pusat kota. Kawasan ini juga dikenal sebagai kawasan yang banyak menjajakan kuliner laut yang diolah secara tradisional. Untuk menikmati kawasan Pantai Cemara, setiap pengunjung harus membayar biaya masuk Rp5.000 saja. Ya, dalam mengisi hari libur kita pergi ke Cemara ini untuk berlibur bersama keluarga. Kenapa milih Cemara? Karena Cemara lebih dekat dari rumah, mana juga untuk masuk cuma butuh 5.000 aja. Murah masuk, banyak tempat wisatanya. Juga ini bagus, cuman banyak sampah. Karena biasanya malam minggu rame orang berkemah. Tingginya pengunjung membawa berkah tersendiri bagi jasa penyewa perahu yang ramai dipesan wisatawan. Ini juga libur Waisak Bang ya? Iya, paling besok pagi rame ya, hari Senin. Sekitar berapa Bang kalau lagi rame itu? Pendapatannya Ya, paling 500-600 kalau yang normalnya yang hari Sabtu Minggu ya. biasanya hari libur gini rame ya? Ya lumayan lah. Apalagi hari besar kan, hari-hari lebaran, lebaran buka, lebaran haji, lumayan lah. Pengunjung berharap pemerintah daerah memperhatikan kebersihan pantai dan pengelolaan retribusinya untuk menjaga kenyamanan wisatawan yang datang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah objek wisata air di Kabupaten Lombok Timur ramai kunjungan oleh wisatawan lokal saat mengisi libur sekolah pekan ini. Seperti objek wisata air Embulan Borok di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, yang juga ramai dikunjungi wisatawan saat libur sekolah. Meski dikelola secara sederhana, kolam Embulan Borok ramai dikunjungi karena airnya bersumber dari mata air. Tak hanya itu, kawasan ini juga dikenal luas untuk bermain anak dan memiliki 21 gazebo untuk beristirahat dan bersantai bersama keluarga. Agar dapat menikmati seluruh fasilitasnya, pengunjung cukup membayar Rp5.000 bagi yang dewasa dan Rp3.000 bagi anak-anak. Ketika hari libur ini cukup lumayan padat ya, karena memang libur ini berturutan dari Minggu, Senin, dan Selasa. Kita melihat kemarin dari Sabtu memang agak rendah jumlah pengunjungnya karena memang mendung dan hujan yang tidak beraturan hari ini. Nah, tapi alhamdulillah kemarin hari Minggu, kemudian hari ini juga alhamdulillah lumayan cerah sehingga pengunjung stabil dan lumayan ramai. Yang pertama ya karena dekat ya, karena kami itu dari Gapuk, jaraknya juga dekat dari sini. Terus kolamnya juga kan rame. Banyak pedagang juga di sini, jadinya nyaman lah untuk rekreasi. Petugas terus mengingatkan para pengunjung untuk menghindari kecelakaan saat berwisata mata air ini. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Banyak cara warga mendulang rupiah. Warga dusun Mengilok, Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merajut tanaman eceng gondok menjadi aneka kreasi seni yang bernilai ekonomis. Di tangan terampil para perajin, tanaman yang selama ini dianggap menjadi limbah yang tumbuh di bendungan Batu Jai tak jauh dari desa mereka justru dijadikan bahan membuat sandal hotel, dompet hingga topi yang unik. Meski baru dimulai sekitar 3 bulan lalu, saat ini perajin yang kebanyakan ibu rumah tangga sudah bisa memproduksi 50 hingga 60 karya per harinya. Pemesanannya kebanyakan merupakan warga lokal atau para pelaku wisata di kawasan Mandalika yang ingin menjadikannya sebagai souvenir. Karena terbatasnya SDM dan modal usaha, para perajin mengaku belum bisa memasarkan hasil karya mereka secara massal keluar daerah. Untuk saat ini kita masih di sekitaran 50 per hari untuk sendal hotelnya. Untuk yang lain masih kita lihat dulu, tergantung pesanan gitu. Selain sendal apa saja nih produksi? Ada tas, ada topi juga, dan akan kita kembangkan ke produk-produk yang lainnya juga sih. Kalau untuk penjualannya kemana saja? Masih di seputaran lokal aja. Kita juga masih belum berani ngambil job yang terlalu banyak untuk produk ini, karena kapasitas di bawah ini harus dikuatkan dulu baru kita berani ngambil pesanan yang dalam jumlah banyak ini. Berapa ya? Para perajin berharap pemerintah daerah membantu modal usaha agar bisa berproduksi maksimal dengan memberdayakan lebih banyak warga sehingga bisa memulihkan ekonomi mereka. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisya Widya dan segenap kru SSJ pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.